بالله من أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا يسير ولا تعسر وبتمم بالخير يا فتاح يا علي افتح لنا فتوح العارفين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nampak tak? Kita halaman 40 sambung ini. Agak di pojok kiri bawah. Lalu jika dikatakan apa dalil atas barunya alam? Kalau ada orang nanya kan, mana dalil bahwa barunya alam itu? Yang namanya alam ialah selain daripada Allah itu alam. Kita termasuk alam, meja alam, buku alam. Seluruhnya selain daripada Allah itu namanya alam. Kalau ada orang nanya apa dalilnya atas barunya alam atau alam ke baru, maka jawabannya adalah bahwasanya alam yakni materi-materi dan arot-arot. Jadi yang namanya jirim, dia ada jirim, ada jisim. Kalau jirim itu kira-kira apalah yang nyambung, benoi, badan atau zat yang ada ukurannya. Misalnya spidol. Spidol ko jirimnya. Ngapa dikatakan jirim? Spidol ko ada ukurannya. Spidol ko ada sebesar guling, kalau sebesar guling kayak nulis Atau spidol ko tidak sebesar batang kelapa. Yang nama spidol ko nak di Amerika, nak di Eropa besar ko lah yang nama spidol. Jadi yang dikatakan jirim badan atau zatnya tuh dia punya ukuran. Kalau macam itu mustahil lah Allah mempunyai jirim. Jadi jirim itu benda ada ukuran. Jirim itu siapa? Selain daripada Allah. Allah tidak punya jirim. Kalau kita mengatakannya bahwa Allah itu di langit, Allah itu di hati, hakikat yang sebenarnya, berarti Allah itu jirim. Ya. Karena masih mempunyai ukuran, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk, berarti Allah itu jirim. Ada ukurannya. Manusia kau ada ukurannya. Dati manusia kau yang 100 meter tinggi dati. Manusia itu ada ukurannya. Setinggi-tinggi batang kelapa, ada ukurannya. Dati batang kelapa itu sampai 80 meter dati. Jadi setiap jirim selain daripada Allah pasti ada ukuran. Maka jawabannya, kalau orang nanya apa dalil bahwa alam ke baru, jawabannya adalah bahwasanya alam ko adalah materi-materi. Materi itu material, benda. Dan arot-arot. Arot itu sifat. Sifat apa? Ya nama jirim, dia pasti punya arot, pasti punya sifat. Kalau ada bergerak, dia pasti. Tapi kalau Allah tidak punya arot.
Contoh, maka sepertiga malam Allah turun kepada langit-langit bumi. Berarti Allah turun, bergerak berarti Allah. Kalau Allah bergerak, berarti sama dengan makhluk. Jangan kita katakan atau imajinasi kita mengatakan bahwa Allah itu bergerak sana. Allah itu bergerak sana. Kalau kita mengatakan Allah itu bergerak kemana-mana, maka kafir hukum ini kita. Yang nama bergerak itu jirim. Macam kita. Kadang di rumah, kadang di luar rumah. Kadang macam kau, kadang diam. Setiap jirim, setiap benda, kalau dia pasti punya arot itu sifat. Kalau dia ada bergerak, dia diam. Pasti. Nah, sifat dia daripada jirim, dia ada bergerak, diam. Itu arot namanya. Allah sama sekali tidak ada macam itu. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu kini ke di Eropa, dan di Mekah pula, duduk sana pula, itu makhluk, itu jirim yang macam itu. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu bergerak ke sana kemari, maka hukumnya adalah sakti Allah. Atau kita berkeyakinan, beretikat bahwa Allah itu diamlah. Di mana di aras tuh diamlah dia. Sama dengan makhluk juga. Dah. Allah itu tidak diam, tidak bergerak. Macam mana? Mana telat akal kita kalau kita nak antukan, nak mengetahui tentang Tuhan itu tidak akan sanggup ya. Akal kita terbatas. Nah, boleh akal itu. Nah, kalau tidak bergerak, diam ngapo gitu. Mana telat kita mikirnya. Yang nama bergerak dan diam, itu tuh alam. Itu tuh jirim, pasti. Maka akan kami selesaikan dengan tangan-tangan kami, kata Allah. Turun Allah ke bumi. Naik ojek, turun. Jadi kalau Allah itu bergerak, atau Allah diam, selagi kita dapat mikirkan tentang Tuhan itu yang macam itu hal keadaannya, maka itu pasti kenyang. Allah itu tidak diam, tidak bergerak. Jadi macam mana? Allah Allah, jangan dibahas, tidak kelap gitu. Tidak akan sanggup otak gitu lah. Atau sifat kalamnya Allah. Allah itu maha bercakap. Dia bercakapnya gitu dah. Cakapnya Allah tidak pakai awal, tidak pakai akhir. Kemudian Allah senantiasa bercakap. Nah, mulai gitu. Kalau di kalam asalnya, kalau Allah bercakap terus apa yang dicakapnya? Nah, mulai. Kita akan ngomong pada akal kita. Tidak akan telat kita nak mengacakap Tuhan apa. Kemudian cakap Tuhan itu dari awal, dari akhir. Coba ambil gelas tu, tuangin kopi. Nah, berarti dua kan? Satu minta ambil gelas dulu, baru nyebutkan pula tuangin kopi. Berarti ada awal, ada akhir cakap kita tadi. Tolong ambil gelas tu, tuangin kopi. Ya. Ada awal, ada akhir. Cakap Allah dari awal, dari akhir. Macam mana? Wallahualam. Jangan pernah kita nak mengetahuinya. Takkan mampu kita nak mengetahuinya. Allah tidak berada di kanan. Allah tidak berada di kiri. Allah tidak berada di atas. Allah tidak berada di bawah. Allah tidak diam. Allah tidak bergerak. Nah, macam mana pula tu? Jangan dipikirkan. Kita sekedar punya tahu bahawa laisa kamislihi sayun. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu satu dengan makhluk, maka kafir gitu. Karena Allah tidak ada macam itu. Kenapa? Sungguh kalau kita nak membayangkan zat Allah, terbayang kita tu besar di langit atau
berzina atau apalah. Sungguh Allahu laisa zalik. Allah tidak ada sama dengan apa yang ada dalam otak kita. Kalau kita mengatakan Allah itu macam itu, bahwa itu tuh positif atau dipastikan itu setan. Pasti. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dah. Kalau kita mengatakan Allah di atas, Allah di bawah, itu makhluk. Allah bergerak, Allah diam, itu makhluk. Allah dari arah kanan, Allah dari arah kiri, itu makhluk. Tiap-tiap dia sama dengan makhluk, maka itu tuh terbantahkan. Pasti mustahil bagi Allah. Kenapa mustahil? Karena mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda dengan makhluknya. Maka di kami jelaskan jirim. Karena akal kita akan membawa Allah itu jirim. Allah tidak mempunyai badan. Allah tidak mempunyai arad. Dan arad-arad tersebut, berarti sifat-sifat tersebut, seperti gerak, diam, adalah perkara yang baru tercipta. Yakni ada setelah sebelumnya, tidak ada. Contoh. Sebelum kita duduk di situ tadi itu, kita duduk di situ dah. Berarti tadi itu dakdo dulu di situ. Diawali dengan dakdo, baru ada kita. Berarti keberadaan kita di situ kok diawali dengan dakdo dulu, berubah berarti. Tadi dakdo, kita di atas kok, kini gak ada. Kok namanya sifat arad namanya. Atau tadi sebaliknya. Lah jam kira jam 3 kali datik kita di situ. Bergerak pula balik kita. Mungkin ada yang tak balik kalau kena orang ini yang kena balik. Nah jadi yang namanya jirim, dia pasti punya arad sifat. Dan sifat itu berubah-ubah. Macam kita lah. Kalau kita ke jirim, kadang di situ, kadang di sana. Kadang lapang, kadang buntu. Cuma di buntu kan tak lama nampak ya. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang senang, kadang susah. Itulah namanya sunnatullah. Itu namanya sunnatullah. Kalau manusia senang terus, susah terus, itu mustahil. Karena manusia itu jirid. Manusia itu punya sunnatullah. Susah terus tak mungkin. Ada yang lapang. Butuh terus tak mungkin. Ada yang gaji lapang. Lapang terus tak mungkin. Ada yang sempit. Kadang butuh. Nah? Kadang butuh. Kadang susah, kadang butuh. Buat bocor. Itulah sunnatullah. Nah, jadi kalau kita dalam keseharian berubah-ubah, kadang ada duit, kadang tak ada duit. Memang macam itulah hukumnya kalau kita jirim. Kita kan bukan Allah, kita kan jirim, kita kan alam. Yang nama alam itu hukumnya arad, berubah-ubah. Tempatnya berubah-ubah kita. Dari pagi tadi kita bangun subuh jam 8 pagi. Bangun pagi tadi sampai kini kan pasti banyaknya tempat-tempat yang kita pindah-pindah. Di rumah, di pasar, di sekolah, pasti banyak. Bahkan per menit, bahkan per jam pindah-pindah. Tadi makan, kini tidak. Kini tidak, kini makan. Pasti itulah sifat jisim, itulah sifat arad. Kalau kita menyamakan sedikit apapun hal, ala kulli syai' tiap-tiap sesuatu, kita nyamakan Allah tu macam kita,
maka hukumnya kafir. Seperti Allah nak membuat kita macam kau gini kau. Saya duduk di situ, berarti pakai baju tu, Yudi pakai baju tu, ya pakai baju tu, pakai tu, duduknya macam tu. Posisi yang macam kau. Iko kau, kadang kita kau. Iko kau baru dah Tuhan buat kau. Tak ti awal lah dibuat Tuhan dari dulu, kerja kita nyo hebat. Tapi tu nak duduk situ, silaunya duduk ke situ kata nanti. Dah. Bang aku lah dibuat gawe kau. Tak pakai awal. Jadi percuma we kita. Coba tadi macam tu. Percuma we. Bang aku lah jadi. Sama dengan gawe kita lagi. Gawe kita bisa tagi kalau kita lah jadi lah tu. Cuma tayangnya we belum. Pelaksanaannya we belum. Realisasinya we belum. Jadi percuma we lagi dalam kita. Lagi nak macam itu. Dan yang terjadi tetap apa yang telah dibuat Tuhan ni kita hadap diri kita. Jadi model macam kau. Pemimpin malam kau, ialah kena ambil. Dah, dibuat Tuhan tu macam kau nya lah. Nah, kenyok. Sudah Isa tadilah Tuhan buat ni. Misal, Alhamdulillah, kau mudah paham. Kata Allah. Nah, jadilah macam kau. Dah. Kalau tadilah sebelum Isa Tuhan buat ni. Berarti gawe Tuhan kau baru. Atau baharu. Ya? Zat Allah. Sifat Allah. Af'al Allah atau gawe Allah. Iko kau. Tak pakai awal. Kita nyo hebat ni. Tengok di atas meja kau ada benda kau. Kau lah dibuat Tuhan tak awal dulu. Sudah jadi bahasa. Kenapa dibuat dekan kita? Jisim. Sifat jisim mempunyai arot. Kalau tak bergerak, diam. Tak ada bergerak, diam. Tak mungkin bergerak dengan diam tu nyatu, tak mungkin. Kenapa? Karena kita ke jisim. Kita ke makhluk. Kita ke alam. Yang pas ni kadang lapang, kadang butuh. Cuma dibutuh agak lama. Dengan dalil bahwa Anda dapat menyaksikannya, yakni menyaksikan sifat-sifat kemakhlukan tersebut berubah-ubah. Ya, dapat kita menyaksikan. Jangan ada orang lain tengok di kita. Tadi di situ, kita di situ pula. Dari ada menjadi tidak ada. Awal kan kita kau tak ada. Sudah tu ada. Esok bakal tak ada lagi. Siapa yang contohnya dulu ada kini tak ada? Contohnya datuk buyut kita. Dulu datuk buyut kita tu ada, kini tinggi. Nengoknya berubah. Saya kata di postingan, wallahualam kau tanya kawin suarta pun tak. Mana nak? Yang kini ni zaman aku dulu tu. Zaman aku dulu aku masih muda tu kan. Berubah tu kan. Ada yang posting tu tak? Karena zaman kita tu berubah. Maka jisim, tadi jirim, yang kedua. Maka jisim, apa itu jisim? Suatu yang memiliki bentuk fisik kita kok. Kita kok punya bentuk fisik tanduk nanti. Kalau kompor tu ada tanduk kita nanti, bentuk fisik kita. Allah tak ada punya bentuk fisik. Apakah Allah tu bertangan gitu macam tak? Pasti tidak, dari mana tahu mukhalafatuhu lil hawadis. Laisa kamitslihi syai'un, dia ada sama dengan makhluk. Baik apa bentuk, baik apa gawe, baik apa sifatnya. Sama tak Tuhan dengan makhluk, sedikit pun tak sama. Maka jisim pada suatu ketika menjadi suatu yang bergerak. Dan di saat lain menjadi sesuatu yang diam. Saat kita bangun, kita bergerak. Saat kita tidur, diam. Nanti kita tuh kadang-kadang kalau udah diam, bergerak, itu namanya dalam ilmu tauhid, lawatnya. Kenapa dia tuh diam?
Karena dia tu tak ada bergerak. Kita dah ilmu tauhid. Kenapa dia tu bergerak? Karena dia tu tak ada diam. Itu ilmu tauhid macam tu. Maka gerak itu berubah dengan sebab adanya diam. Kita kan maka bergerak karena kita meninggalkan sesuatu. Meninggalkan apa? Meninggalkan diam. Terus kita berdiam. Kenapa? Karena kita meninggalkan sesuatu. Apa yang kita tinggalkan? Gerak. Dan diam berubah dengan sebab gerak. Kita bergerak. Tinggallah diam. Berubah. Itu nak. Berubah gerak tadi. Jadi diam. Itu sifat manusia. Maka dapat diketahui dari uraian ini, yakni dari dalil ini bahwasanya arat-arat atau sifat-sifat itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru gitu kan. Baru bergerak. Namun Allah lama buat macam koko. Berarti pakai awal. Kapan buatnya? Tidak ada pakai awal. Atau buat ini koko. Sedang jirim-jirim. Nah, kita kan nak nyambung mesti nak paham istilah. Sedangkan jirim-jirim yang bersinonim dengan jisim-jisim adalah sesuatu yang mesti ada bagi apa? Bagi arat-arat tersebut. Yakni jisim-jisim tidak bisa terpisah dari sifat-sifat. Kita kok ada ukuran fisiknya. Kita kok punya badan. Kita kok pasti punya sifat. Tak ada gerak dia. Kalau macam tu orang mati tu punya sifat. Walaupun dia mati, dia tu makhluk. Ya, mati dia pakai. Ya. Diam dia pakai. Sedangkan dia mati, dia tempatnya masih berubah. Dibawa orang ke masjid, dibawa orang ke kuburan, ditinggalkan orang pula dalam tanah. Dalam tanah aja berubah apa? Lemah-lembu, berubah apa? Uji siapa? Dalam kubur istirahatan terakhir, kata mamang. Lemah-lembu, itu dalam kubur berubah tu. Dalam kubur. Memang kita guruan, tapi realnya tahu. Karena bahwasanya jisim itu tidak kosong daripada gerak dan diam. Yang namanya jisim, pasti kalau tidak gerak diam. Sedangkan setiap perkara yang mesti ada, perkara yang baru, maka itu adalah perkara yang baru. Maka jirim-jirim itu adalah suatu yang baru. Jirim kok suatu yang baru. Kenapa? Karena jirim punya Allah. Yakni sesuatu yang ada setelah tidak ada. Sebagaimana arat-arat. Dan kesimpulan dalil ini yakni dalil barunya jirim-jirim. Patutnya Anda mengatakan jirim-jirim itu mesti ada. Tidak terpisah dari arat-arat yang baru. Yakni satu yang baru. Yang namanya jirim. Yang namanya badan atau zat yang memiliki ukuran macam kita tu. Mesti kita memakai arat sifat. Tak mungkin dah memakai sifat. Kalau tak bergerak, diam. Kalau kita jirim. Berbalik lagi, kenapa menjelaskan itu? Menjelaskan itu untuk menyatakan bahawa Allah tu, dia tidak bergerak, dia tidak diam. Tuhan, nak medainya waktu kita masak jirim dan kita supaya terbedakan antara kita dengan Allah itu beda. Apabila malam 17 Ramadan maka Allah tu turun ke langit-langit bumi, turun, mana tu? Macam tu jadi gitu. Tengok dia nyari ada pedamaran atau jeda motor. Macam tu jadi. Ino jadinya Allah. Yang bergerak ke sana kemari itu tuh jirim manusia, alat, makhluk. Allah tidak ada macam itu. Macam mana? Tidak tahu. Jangan pernah dikirakannya.
Allah tidak bergerak, Allah tidak diam. Jangan pernah mikirnya, tidak akan mampu otak kita. Yang sekok kita tidak mampu dengan ilmu Allah. Mampukah Allah memasukkan sapi ke lubang jarum? Nah, kita mikirnya mana tahu. Bagi Allah mampu. Macam mana? Entah, tak tahu. Tak tahu apa yang kita mikirnya. Lubang jarum. Masukkan unta atau sapi. Ya. Bagi Allah bisa. Bagi akal kita macam mana? Lubangnya besar. Atau sapi yang kecil. Bagi akal kita. Tak ada macam tu bagi Allah. Macam mana? Kecil bagi Allah. Sedangkan setiap perkara yang mesti ada bagi perkara yang baru, yakni arad-arad, maka dia adalah perkara yang baru. Mengeluarkan konklusi atau kesimpulan, yakni dalil ini menghasilkan kesimpulan bagi kita bahwasanya jirim adalah perkara yang baru. Jenuh jirim itu pasti perkara yang baru. Adoe, sifatnya. Dari mana yang baru? Kita kan baru bergerak ke situ kan. Dulu tadi ni di rumah. Di baru. Kalau Allah tak ada macam itu. Allah berkehendak. Berarti iradah. Jangan pernah kita mikirkan bahwa Allah itu berkehendak. Lagi nak buat eman kau ke belakang meja apa? Baru terfikir ada. Makanya iradah itu nama artinya maknanya ketetapan. Tak ada Allah baru terfikir baru buat ni. Berarti terfikir dia iradah. Kendak dia. Muat kuasa berarti baru buka lah dia muat ni. Berarti baru. Rot berarti Allah tu. Apapun itu. Nak bentuk kita. Nak gawe kita. Barang kalau jadi di ilmu Allah tu. Cuma tayang ni belum. Macam tayang macam kau gini kau. Kau melangkah kita silanya. Nyenggol kita. Nah, kau ta'aluk tajidhi hadis. Kalau ta'aluk tajidhi khotim tu barang lah jadi. Nah, jadi sama sekali sebenarnya. Kalau kita dah nerima dengan ketentuan percuma, barang lah jadi. Cuma coba tadi itu. Kalau datang pagi tadi itu ketemu dengan Ayu tu, pas dia beli dengan aku, kata kita. Ame tadi tu. Barang kau lah jadi macam kau. Allah buat perkara tu lah jadi. Kapan? Tak pakai awal. Kalau sudah jadi. Sampai kapan? Sampai dunia kiamat. Makanya di awal kita selalu sebut setiap pengajian. Mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Siapa-siapa yang Allah kehendak itu baik, maka dia baik. Siapa-siapa yang Allah kehendak jahat, dia jahat. Jadi macam tugas kita sudah tangga tanda ni. Apa tanda orang baik? Tanda orang baik tu jangan aku baik. Tanda orang baik tu ngaji semayang. Tak ada mabuk. Itu tanda orang baik, tanda baru. Tak jamin. Tugasnya dan kita kata ngaji itu datang ke tanda. Tanda baik, tanda selamat. Karena bahwasanya setiap perkara yang baru adanya itu boleh tidak ada. Yalah perkara yang baru macam kita kok. Boleh tak ada. Kenapa? Dulu kita tak ada. Kini tu baru ada. Esok bakal tak ada lagi. Boleh. Kenapa? Kalau kita kok perkara yang baru. Mengeluarkan blank batas mana? Mengeluarkan konklusinya. Mengeluarkan konklusi kesimpulan yakni dalil ini menghasilkan kesimpulan bagi kita bahwasanya jirim-jirim adalah perkara yang baru. Sementara baru adanya jirim atau arad-arad yakni keberadaan keduanya setelah sebelumnya tidak ada, merupakan dalil atas sifat wujud bagi Allah.
Risiko menunjukkan juga bahwa tidak ada yang ada, ya, tidak ada yang ada, melainkan yang ada. Nah, nyambung nyambung deh. Tidak ada yang ada, melainkan yang ada. Kini tuh yang ada itu cuma Allah. Kita bersifat tidak ada. Kenapa? Karena kita berjirim dari dado ke ado, dari ado ke dado. Perjalanan itu namanya mungkin. Nah, karena bahwasanya setiap perkara mau ado itu tidak boleh ada pencipta baginya, yakni pelaku pembaruan. Sedangkan tidak ada pembuat, yakni pencipta bagi alam kecuali Allah yang Maha Esa. Maka mantaplah, kokohlah wujud bagi Allah. Dan apabila sifat wujud telah mantap, telah terkokohkan bagi Allah, maka mustahil baginya sifat adam atau ketiadaan yang merupakan lawan daripada sifat wujud, yakni pembandingnya. Macam mana kita nama asal kita tuh jirim, kita kedak do. Selagi masih masa do, kok kita nak keluar daripada kotoran kita sebagai jirim. Makanya timbul konsep dari tauhid, tidak ada yang ada, melainkan yang ada. Siapa itu ada? Yang punya sifat wujud, yang ada. Berarti siapa? Allah. Kalau kita apa? Kalau Allah wujud, kalau kita kok mawujud. Allah tuh ada. Kalau kita kok diadokan. Maka kita kok ada, kita kok diadokan. Wujud kita kok namanya, ya. Wujud kita kok namanya majazi. Kalau wujud Allah kan hakiki. Allah tuh wujudnya hakiki. Kalau kita kok majazi. Adonya kita kok diadokan. Tapi kalau diadokan, kirim tadi masuk dulunya pernah ada do gitu kok. Isu bakal ada do pula. Siapa yang dulu? Oh ya, tahu siapa yang dulu ada do. Ya soe. Yang oh dulu ya. Dulu jangan. Ini kalau dulu jangan. Dan ketahuilah bahwasanya dalil barunya alam itu, ketetapannya ditangguhkan atas mengetahui matalib sab'ah. Ketetapan aduknya itu setelah kita mengetahui 7 perkara yang harus diketahui yang penting dan meyakini adalah cahaya penerang keimanan. Harus kita percaya dengan yang supaya hati kita kok tidak keras bersinar jadi. Sebagaimana Allah berfirman, Nurun ala nur. Nurun ala nur. Cahaya tidak ada cahaya berlapis-lapis. Allah yang membimbing kita kepada cahayanya. Siapa yang dia kenal? Salah satu bentuk daripada orang yang mendapatkan atau bakal mendapatkan tandanya cahaya Allah. Orang tersebut diajikan ngaji. Macam kita ngaji ke, jangan masukkan kita nyok yang hebat kok. Allah membimbing kepada siapa cahayanya, siapa yang dia kendali. Jadi kalau orang tidak ngaji, pendosa, jangan kita kata kenapa kena Allah beda dengan kendali.
Kita kok Allah jadikan ngaji, kan Allah dia menghendaki. Kalau Allah balik, dia menghendaki orang tu ngaji, kita jadi berandalan, kita jadi berdosa. So, kenapa? Karena kita jirim berubah-ubah. Besok pagi pun kita bisa berubah. Berubah macam mana? Tak nak lagi ngaji, dan nak lagi semayang. Bisa. Kenapa? Karena kita jirim. Jirim kok pasti punya sifat yang berubah-ubah. Buktinya banyak sekeliling kita tu. Dulunya ngaji, kita lagi. Dulunya semayang, kita lagi. Ada juga sekeliling itu. Dulunya semayang tak, jadi semayang. Ada juga. Dulunya tak ngaji, jadi ngaji. Ada. Kenapa? Karena kita jesim. Karena kita jirim. Jadi kita tak terkejut lagi dah. Satu. Yang kedua lagi, barang kau lagi buat Tuhan. Bukan karena kita dah. Nah, kalau duduk dengan kau, auto datang dahir. Kau lah dibuat Tuhan. Oleh karena tadi tak sempat, atau tadi ngawan rumah bau. Tak, karena tu tak. Barang kau lagi buat. Kapan dibuat ni? Tak pakai awal. Apa jadi? Sama dengan besok pagi dan seterusnya. Lada lah. Kau lah dibuat Tuhan saya kira. Kau macam kau. Saya Allah, buat saya gitu. Saya lapang. Buat tu butuh. So, orang nak buat kan. Jadi aku kan, saya Tuhan buat bisa kan. Bisa. Satu dulu. Coba tadi saya mandi contoh. Abang kayu saya betul. Saya bukti. Ada je. Yakni cahaya dalil-dalil syariat yang dengannya dapat terbedakan hukum-hukum Allah. Jadi tugas kita tuh mau kasih kita sebagai dijadikan atau maujudnya dijadikan terpilih untuk gawe jadi semayang mau kasih Kenapa? Karena dia menghendaki kita bisa dia tidak menghendaki lagi dan dia menghendaki orang lain bisa atau seorang berdosa, perampok, penzina, penjudi, pemabuk, kita kata entah beladusnya, bola das gini. Esok pagi dia penjesit, esok pagi dia berubah. Tuhan menghendaki dia dapat cahaya. Lah ubali kita Allah. Aku dah pilih-pilih nak dia dosa banyak, nak dia ilmu banyak, nak dia amal banyak. Aku pilih dia tu bukan kerana sedikit tu, tak ada kerana dia berdosa, kerana dia kena ilmu, atau kerana dia banyak amalnya. Sedikit pun tak hubungannya. Aku menghendaki orang tu tak dia pendosa. Walaupun dosa dia penuh langit dan bumi. Kalau aku nak menghendaki lah ubali. Aku tak pandang-pandang bumi. Maka aku bimbing orang itu tu kepada cahaya aku. Jadi, maka setiap benda yang menjaga aku disebutkan terus. Pembukaan kita ngaji itu wajib saya bagi saya itu. Mayyahdillah walam dilalah. Kalau kita tengok pelambun di buku yang mahal pun beri aja. Kenapa dia dibagi Buji Dawi macam tu juga. Siapa-siapa yang Allah kehendaki baik, siapa-siapa yang Allah kehendaki jahat, itu tak ada tandanya. Maka kita kini tu nampak kita tak ada kepedian dah. Nampak Tuhan menghendaki kita kau baik, nampak. Kenapa dijadikan pakai ketiak, ngaji sama ya, nampak. Dengan yang macam kau maka pas bahas masalah tu di kitab Sirajatul Libi tu malaikat Jibril lah melengkapi tak apa. Ya Allah, janganlah ubah aku kata malaikat Jibril. Janganlah kau ubah iman aku ya Allah. Janganlah kau cabut iman aku ya Allah. Jangan kau ubah aku. Kenapa malaikat Jibril kan makrifat, paham. Yang namanya selain daripada Allah itu bisa berubah-ubah. Sesuai dengan Allah kehendaki. Mudah-mudahanlah kita termasuk daripada ingkar di harga mati. Jadi sampai mati, mudah-mudahan. Kenapa kita juga tak kuasa. Dan barang pun dah jadi dibuat. Dah sudah dibuat, ini penuh hitanya. Jadi percuma kalau takdir Tuhan kita nak mengutuk barang sudah jadi. Tinggal tayangnya lagi. Tayangan malam kau kita di posisi duduk macam kau keadaannya kau ada jogo, ada nasi minyak nanti waktu Tuhan tidak menghendaki ya.
Hal yang macam kau, memang takdir Tuhan tuh malam kok tayangin ini kok. Sebelumnya dah akan datang dah macam mana tayangan. Lah sudah dibuat Allah. Sedikit pun kan kena itu dah. Oh. Tapi itu maka kami WA lah udah. Malam kau untuk malam kau tadi gini. Kita masuk gitu, dah ada kemaluan. Yang buat meja, kok meja apa? Abang aku abang buat meja. Abangnya buat, dah ada kemaluan jadi oh. Yang buat itu saya oh. Abang aku abang yang buatnya bercinta pada orang meja dulu dah. Macam tu kalau dah aku, bang aku langsung buat, dah jadi. Kapan dah pakai awal? Kodim, azali. Dah pakai awal. Cuma kita nak ngaku kita. Kenapa berbalik lagi di belakang? Kalau kita pun tak ada. Jadi siapa yang ada? Yang ada tu, ialah wujud yang hakiki. Siapa itu? Allah. Kita kan wujud majazi. Ada je kita kok diadakan. Kalau Allah tu wujud. Kalau kita kok mewujud. Yang diadakan oleh siapa? Oleh yang ada. Maka kita pun dalam hidup pun disuruh mentiadakan diri kita. Namanya fana. Kalau kita bisa mentiadakan diri kita tu, itulah baru sebetul-betul, sebenar-benar hakikat jirim. Kan kita masih masa ada, kita bukan jirim. Kita kok siapa? Kita kok Tuhan mati. Sama dengan Tuhan mati. Kalau dah aku, maka kalimat kau dicegah dalam ilmu tauhid namanya syirik jali namanya. Kalau dah aku, kalau dalam ilmu tasawuf namanya takabur atau sombong. Ini yang kata itu. Tuh, kaitan gimana saya? Malu lagi. Pasal malah tanya apa? Macam ni. Yang mana lagi enggak? Dan tidak ada yang dapat mengetahuinya. Yang mana? Sama? 43. Bawa apa namanya? Ya. 43 apa? Saya 46 lagi. Ini. Oh. Yang mana kan? Dan tidak ada yang dapat mengetahuinya dengan sebenar-benarnya kecuali hanya orang-orang yang mendalam ilmuannya. Kalau tidak salah ya. Para ketiga. Dan tidak ada yang dapat mengetahuinya dengan sebenar-benarnya, dengan yang hak, kecuali hanya orang-orang yang mendalam keilmuannya, yakni orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya. Jadi selagi kita tak dalam ilmu tauhid, kita termimpilah kita kenal dengan apa? Dengan program-program Tuhan. Selagi kita tak kenal dengan Allah tu, selalulah kita melawan Tuhan. Kenapa? Kalau kita tak kenal. Maka siapa saja yang mengetahuinya, maka ia akan masuk daripada golongan mereka. Dan termasuk orang-orang yang meraih derajat yang tinggi di syurga Firdaus bersama para ulama yang mendalam ilmunya. Imam Ash-Shuhaimi telah menazamkan Matalib Sab'ah itu dengan bahar tawil. Lalu beliau berkata, kita lewatkan dan langsung. Yang pertama adalah menetapkan hal yang lebih atas jirim-jirim, yaitu arot-arot, sehingga dengan penetapan tersebut akan sah pengambilan dalil atas barunya jirim-jirim. Karena bahwasanya setiap orang berakal dapat merasakan pada dirinya sendiri ada beragam makna yang lebih atas dirinya, seperti ilmu dan bersuara dan dengar banyak. Sebenarnya lah banyak Tuhan bagi lebih atas sifat kita. Bukan sekadar berdoa dan diam. Kita diberikannya nengok, mendengar, bercakap, bersuara, dibaginya ilmu,
Dan karena hal ini telah berkata salah seorang cendekiawan. Cendekiawan itu berarti pemikir agama. Orang yang pemikir. Orang yang mencahkan ilmu. Berarti ulama. Dan dalam rangka menjawab pendapat orang-orang yang tidak setuju dengan adanya arot-arot atau sifat-sifat, yaitu para filosofi. Perselisihan kalian kepada kami dalam hal tetapnya arot-arot, apakah ia sesuatu yang ada atau tidak ada. Jika kalian berkata tidak ada wujud bagi arot-arot itu, maka kalian telah keluar dari tingkatan para cendekiawan. Tak ada cukup lagi dengan pemikir agama tadi. Kalau kita mengatakan bahwa sifat-sifat itu tidak ada wujud. Dan gugurlah argumen atau pendapat kalian karena pernyataan kalian bahwasanya tidak terjadi perselisihan dari kalian kepada kami. Dan jika kalian menyatakan bahwasanya perselisihan kalian kepada kami itu masih terjadi dari kalian, maka tidak diragukan lagi bahwasanya perselisihan itu adalah persoalan yang menjadi lebihan atas zat. Dan tambahan itulah yang kami maksud dengan arad. Maka sungguh kalian telah setuju terhadap adanya hal yang menjadi lebih tambahan atas jirim-jirim. Kita baca dulu nanti saya terangkan. Lalu jika kalian berkata kami berpendapat adanya wasithah perantara antara ada dan tiada. Dan kami setuju bahwasanya jirim-jirim memiliki sifat-sifat yang tambahan atasnya. Akan tetapi sifat-sifat itu tidak berupa sesuatu yang ada dan tidak pula sesuatu yang tidak ada. Maka kami menjawab, kami setuju terhadap pendapat yang menyatakan tetap wasithah atau perantara. Maka haruslah bahwasanya jirim-jirim itu senantiasa menetapi tidak dapat berpisah dengan sifat-sifat yang tetap, yang wajib baginya baru. Maka haruslah terjadi kebaruan bagi jirim-jirim itu secara pasti. Jadi, tidak antara gerak dan diam. Itu antara, kalau tidak gerak, diam. Kau tidak di antara gerak dengan diam. Jadi, kenapa dikatakan tadi? Karena bisa ngarah pada tidak gerak, tidak diam. Kalau tidak bergerak, pasti diam kita berdua, itulah tidnya. Kalau kita ada antara tidak ada gerak dan tidak ada diam, bisa ngarah kepada Allah. Kenapa? Allah itu zatnya tidak ada bergerak, tidak ada diam. Sama lagi bisa setara dengan Tuhan. Allah itu tidak ada bergerak, tidak ada diam. Nah, kita terbayang Allah itu kesana, berarti Allah itu bergerak. Tapi hukum kita, Allah tidak bergerak. Terus Allah diam, Allah tidak diam. Macam mana? Allah alam lah. Yang pernah kita mikirnya tidak akan sanggup. Pasti tidak sanggup gitu. Kecilnya cuma kemampuan otak itu kan. Kalau nak memikirkan kuasa Tuhan, kecilnya tidak akan mampu. Kita berpikir bagi-bagi. Itu yang pertama. Oh, ada cukup lewat. Kita sudah yang kedua belah tak? Baguslah lama dikit. Karena penutupan. Yang kedua, mendakdokan berdirinya atau tegaknya sifat-sifat dengan sendirinya. Karena bahwasanya jikalau ia berdiri dengan sendirinya, maka berubah hakikatnya. Sebab hakikat arad atau sifat adalah perkara yang berdiri, bersemayam pada sesuatu selain. Dan tidak masuk akal sifat tanpa mausuf, zat yang disifati. Dan tidak masuk akal gerak tanpa adanya zat yang bergerak. Bagaimana maksudnya? Dari mana datangi gerak? Kalau tidak ada zat yang bergerak, tangan saya kok. Tangan saya kok gerak.
Gerak itu ada tangan saya kok. Oh gerak. Mustahil lah. Gerak itu, gerak tangan saya kok. Ada, kalau tangan saya tidak ada, oh ya, tidak mungkin. Itu sifat gerak, sifat diam. Saya diamkan. Adanya sifat diam. Pasti dia butuh pada musuh, yaitu zat yang diam. Ya tangan saya ke diam gini tuh. Dihukum daripada jirim tangan saya kok kalau tidak bergerak. Diam. Jadi antara gerak dan diam. Atau menyatu yuk. Gerak juga, diam juga, bersatu. Kenapa? Karena balik lagi, karena kita kejirim. Yang tidak bergerak, yang tidak diam, itu hanya Allah. Allah tidak bergerak, Allah tidak diam. Macam mana? Allah. Allah itu bergerak. Dan Quran dikatakan dia akan turun seperti gemalan kepada langit dunia. Itu hukum kias. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti turun itu baru. Tadinya Tuhan di atas, kini di bawah. Tiap-tiap perbuatan Allah, tiap-tiap sifat Allah, tiap-tiap zat Allah. Zat, sifat, af'al atau pegawaian. Galonya kodak pakai awal. Tak pakai awal. Nyambung berarti ya? Tak pakai awal. Tak ada Allah baru buat. Raya tadi, puasa tadi, sebulan penuh. Rezeki kita ditentukan, makan risolnya misalnya 20 ekor. Minum es buahnya misalnya 20 kali. Puasa lagi Allah baru buatnya. Allah lah dibuatnya rezeki kita ke berapa banyak belum puasa lagi. Kalau hidup. Atau belum puasa lagi kita mati. Barang telah dibuatnya lah jadi. Kapan dia buatnya? Sudah pakai awal. Tinggal tayang lagi. Begitu tayang, jangan dijawab awal. Kenapa barang lah jadi? Wah, coba macam tu tadi enak. Oh, gini. Dah. Lah sudah apa buat? Kita nyebutkan, coba macam tu tadi. Itu tuh juga sudah dibuat Tuhan. Dapat dari awal. Gerak kita, sifat kita, zat kita, itu tuh lagi buat Tuhan. Misalnya, ada seseorang minggu kau tadi pengantin. Nah, so dia punya anak sekian. Itu tuh lah dibuat, sudah. Belum tayang. Nah, dia mengenai, lah dibuat jalur. Bukan karena kita nyok hebat. Kita kena kenal orang. Datang abang Milo, Bang Dul. Ya, lagi buat. Jalan. Kalau tidak ada aku, aduh lah. Sama dengan buat meja apa bang aku kok. Abangnya buatnya bang aku. Bang lagi buat. Nyambung mati ya. Wah, yang 14 terjadi. Lah. Nah, cuma belum tayang. Yang ketiga, meniadakan tersembunyinya arat pada zat. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua ucapkan kepada guru-guru kita yang pernah ngajarkan kita dari kecil sampai kini. Wabil khusus Tuan Guru Salahuddin Syargawi keluarga. Ila hazini al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga tujukan kepada kedua orang tua kita
kepada seluruh keluarga kita, baik pun yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, dan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada diri pribadi kita, dan kepada orang-orang yang telah berbuat baik terhadap majlis kita, dan kepada orang-orang yang kita makan haknya yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan kita kirimkan juga fatihah itu untuk keluarga kita seluruhnya, guru kita, sahabat kawan kita yang kini lagi ada dalam masalah. Mudah-mudahan dengan berkah fatihah itu Allah berikan solusi masalahnya dan Allah kuatkan dalam masalah. Ila hajiniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأولادنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم معرفتنا ربنا أرضنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Kalau di bulan Sa'ban kita tutup pengajian kita dengan bersalawat 10 kali. Mudah-mudahan dengan salawat itu Allah berikan rahmat kepada kita dan Allah berikan hidupan kita dan seluruh keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi pengajiannya melangkau, kita tutup. Insyaallah setelah ngomong kita nyambung sudah bulan puasa. Jadi ada kita tentukan tak malam apa lagi kita